Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Selamat malam, shalom. Belum kedengaran suaranya, baru setengah. Selamat malam, shalom. Tuhan Yesus tidak berubah, amin. Coba kasih tahu kanan kiri, Tuhan Yesus tidak berubah. Tapi gak usah nari TikToknya saudara ya. Jadi malam hari ini saya percaya Tuhan kita tidak berubah. Kalau Tuhan sudah berjanji, ya dan amin pasti digenapi oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat, tepuk tangan yang paling meriah ya. Kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Yesaya 29. Yesaya pasalnya ke-29 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Agak kecil sedikit Pak. Ya, thank you. Yesaya 29 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Di luar sedang hujan kelihatannya ini, AC-nya semakin dingin saudara. Saya berharap kita semangat dalam mendengarkan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak di depan semangat Pak Tanto ya, dahsyat ya. Yesaya 29 ayat 13 sampai ayatnya ke-14. Kita baca sama-sama dengan keras karena Tuhan mengarahkan saya untuk menyampaikan pesannya dari ayat ini. Baca sama-sama dengan percaya. 1, 2, 3 dan Tuhan telah berfirman sama-sama apa? Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ayat 14 sama-sama, maka sebab itu apa? Sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orang yang arif akan apa saudara? Bersembunyi. Jadi saudara, beberapa saat ini Tuhan tiba-tiba mengingatkan saya akan ayat yang dahsyat ini saudara. Ya, ayat 13 sampai ayatnya ke-14, tetap tampilin ayatnya. Di sini Tuhan sedang berfirman kepada orang Israel. Dan menurut saya ini merupakan ayat peringatan buat Israel. Kenapa saya berkata demikian? Karena di sini kita melihat, coba lihat ayat 13 dikatakan Tuhan berfirman. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ayat 14 dikatakan sungguh. Aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Kadang-kadang kalau kita berpikir tentang perkara ajaib, kita berpikir sesuatu yang positif. Setuju dengan saya? Kita nyanyikan ajaib Tuhan kita percaya Tuhan kita ajaib. Tapi ayat 14 di sini bukan satu berkat yang seperti kita bayangkan yang disebut dengan Tuhan dengan ajaib. Tetapi dikatakan hikmat orang-orangnya berhikmat akan hilang. Artinya di negeri itu, di Israel, orang-orangnya akan kehilangan hikmat. Dikatakan kearifan orang-orang yang arif akan tersembunyi. Dikatakan satu bangsa akan kehilangan orang-orang itu. Nah kalau saudara membaca seluruh Yeremia, saudara dan saya akan tahu bahwa kalau kita bicara tentang Yeremia, setelah nubuatan-nubuatan yang Yeremia sampaikan, maka bangsa Israel mengalami kehancuran. Perhatikan di ayat 13, tetap di ayat 13 saya minta untuk tetap ditampilkan. Perhatikan di sini bahwa Tuhan menyampaikan peringatan ini bukan untuk orang biasa. Tetapi coba saudara perhatikan di sini dikatakan oleh karena bangsa ini mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Artinya apa? Artinya ini adalah orang-orang yang memuji Tuhan. Dikatakan pada hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Artinya apa? Tuhan sedang menyampaikan peringatan ini bukan hanya kepada orang-orang yang fasik, pada orang-orang duniawi dalam tanda kutip, tetapi Tuhan sedang memberikan peringatan ini kepada orang-orang yang mulutnya dipakai untuk memuji Tuhan. Tuhan hari ini memberikan peringatan ini kepada orang-orang yang beribadah seperti saudara dan saya. Yaitu orang-orang yang datang kepada ibadah. Orang-orang yang melayani bahkan. Dan seringkali kita berpikir bahwa kalau Tuhan kasih peringatan pasti kepada orang berdosa. Setuju dengan saya?
Wah, Tuhan kalau menghukum, yaitu orang yang gak pernah ke gereja. Bukan seperti kita yang ke doa malam. Tetapi di sini satu peringatan dari Tuhan kepada jemaat yang beribadah. Dan dua ayat ini cukup mengganggu saya. Ini orang udah memuliakan Tuhan dengan bibirnya. Ini orang udah ke gereja. Udah ibadah. Tapi Tuhan bilang di antara engkau aku akan menghancurkan. Aku akan mengambil daripadamu. Aku akan melakukan perkara yang tidak baik terhadapmu. Dan saya khawatirnya. Kalau kita tidak pelajari firman ini, maka kita akan mengalami apa yang Israel alami. Kita sudah ke gereja, kita sudah pelayanan, tapi semua sia-sia. Tapi doa saya adalah setiap kita yang datang di tempat ini, ibadah kita tidak sia-sia, tetapi mendatangkan keuntungan yang dahsyat. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Tapi coba perhatikan di sini. Ini adalah orang-orang yang ibadah. Karena itu saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa datang ke ibadah tidak menjamin kita ini pengikut Kristus. Sekali lagi saya ulangi. Datang ke ibadah tidak menjamin kita pengikut siapa? Kristus. Tetapi sebenarnya yang menjamin kita mengikut Kristus atau tidak adalah hati kita. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan hati saya. Dan ayat 13 dengan jelas di tengah-tengahnya menyampaikan kenapa Tuhan marah kepada jemaat yang beribadah. Kenapa Tuhan marah kepada orang-orang ini yang pakai mulutnya memuliakan Tuhan. Dikatakan oleh karena bangsa ini datang mendekat dan mulutnya. Dan memuliakan aku dengan bibirnya. Baca sama-sama kalimat berikutnya, dikatakan padahal hatinya apa saudara? Jauh daripada. Jadi yang menjamin saudara dan saya mengikut Kristus atau tidak adalah hati kita. Pertanyaan saya kepada saudara yang beribadah malam hari ini bersama dengan berapa ribu saudara yang berada di rumah. Apakah hari ini hati kita menjauh atau tidak daripada Tuhan? Karena kalau hati kita jauh dari Tuhan, mohon maaf. Firman Tuhan berkata, Tuhan gak berkenan dengan ibadah kita. Kalau hati kita jauh daripada Tuhan, mohon maaf. Maka pujian yang keluar dari bibir kita tidak mendatangkan perkenanan Tuhan. Saya berdoa hari ini setiap jemaat yang datang doa malam, hatinya tidak jauh tapi dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan, jangan satu orang aja saudara, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat. Nah saya mau tunjukkan kepada saudara sebenarnya siapa orang-orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang penting. Karena setiap orang bisa ibadah. Setiap saudara malam hari ini datang di ruangan ini dan ikut online. Tapi coba kita periksa hari ini hati kita. Apakah hati kita udah menjauh atau tidak dari Tuhan. Hari ini saya membawakan satu firman Tuhan dengan tema yaitu dekat atau jauh. Dengan tanda tanya. Sekali lagi ulangin sama-sama dengan saya. Apa saudara? Dekat? Coba segol kanan kiri tanya. Dekat atau jauh? Pertanyaannya sederhana malam hari ini. Apakah malam hari ini kita dekat hatinya? Atau jauh daripada Tuhan? Doa saya jawabannya adalah dekat. Yang setuju katakan amin. Nah, tapi gimana Pak saya ngukurnya? Saya ketunjukkan kepada saudara. Siapa orang yang hatinya sudah menjauh daripada Tuhan? Yang pertama, orang yang hatinya udah menjauh daripada Tuhan. Meskipun dia datang ibadah, yang pertama adalah orang yang merasa, sekali lagi catat, orang yang merasa ibadah merupakan sebuah beban. Ulangi sama-sama dengan saya. Apa? Merasa ibadah sebuah. Siapa orang-orang yang hatinya jauh? Orang yang kalau ke gereja merasa itu sebuah beban. Ada di sini merasa seperti itu. Atau mungkin ada jemaat di rumah yang merasa bahwa kalau saudara ibadah itu beban. Wih, bahaya saudara. Sangat-sangat berbahaya sekali. Orang-orang yang sudah merasa datang ke gereja itu merupakan satu tanggung jawab yang membosankan. Saya berdoa di tempat ini tidak ada yang setuju katakan amin. Tapi ada orang-orang saudara yang menganggap ibadah itu beban gitu. Dulu pada saat dia awal-awal percaya dengan Tuhan, ibadah merupakan sesuatu yang menyenangkan.
Yes, doa malam lagi. Yes, aku pelayanan lagi. Tapi mohon maaf Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah menjauh dari Tuhan. Kadang-kadang kalau ibadah, udah mulai hari Kamis gitu. Ya, Kamis lagi, doa malam lagi. Macet lagi, sampai malam lagi. Ada orang kalau hari Minggu datang, ya Minggu lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mulai merasa ibadah ini beban, hati-hati. Artinya hati kita sudah mulai menjauh daripada Tuhan. Dan yang kedua saudara, siapa yang hatinya sudah menjauh daripada Tuhan adalah yang kedua. Yaitu orang yang tidak ada lagi semangat untuk bertemu dengan Tuhan. Ulangi sama-sama dengan saya, orang yang tidak apa saudara, tidak ada semangat dalam bertemu dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Daud berkata seperti ini, kerinduanku akan rumah Tuhan menghanguskan jiwaku. Firman Tuhan berkata, Daud pernah menulis Mazmur, aku bersuka cita ketika orang katakan mari kita pergi ke Holy Wings, benar? Mari kita kemana? Pakuwon Mall? Yes, Pakuwon Mall. Tapi ke GS? Firman Tuhan berkata apa? Aku bersuka cita ketika orang katakan kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Kenapa Daud merasa bersuka cita saat dia mau datang ke rumah Tuhan? Karena dia tahu bahwa saat dia berada di rumah Tuhan, dia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan itu membuat dia semangat. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau kita udah gak ada lagi sukacita dan semangat saat kita bertemu dengan Tuhan. Saat kita datang ibadah, waktu kita menyembah Tuhan, terus kita coba duduk ngeliatin WL-nya. Oh, hari ini gantian WL-nya. Oh, yang biasanya itu gak datang hari ini. Oh, hati-hati Pak, Bu. Itu artinya saudara dan saya udah mulai menjauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, siapa orang yang hatinya sudah menjauh, yang Tuhan gak berkenan dengan ibadahnya. Yaitu yang ketiga, orang-orang yang merasa kering. Ulangin sama-sama dengan saya, orang yang merasa apa saudara? Di ibadah udah gak ngerasa apa-apa gitu. Di ibadah cuma duduk. Lama banget penyembahannya. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa di tempat ini gak ada yang ngalamin tiga ini. Saya berdoa hari ini hati kita semuanya itu dekat sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kenapa sih? Kenapa saya punya kerinduan gitu? Karena hari-hari ini semestinya jemaat itu puas rohaninya. Gereja online selalu ada. Setiap hari kita mengadakan. Nah kalau sampai kita gak ada gairah ketemu dengan Tuhan, sampai rohani kita gak puas, artinya there is something wrong. Dengan apa? Dengan hati kita. Karena itu hari ini pertanyaan saya, tampilkan judul dari khotbah saya, pertanyaan saya tetap sama. Dekat atau, boleh saudara jawab, dekat atau jauh? Saya berdoa dekat ya. Karena kalau tidak, peringatan itu tetap berlaku bagi setiap kita hari ini. Termasuk yang sedang bicara. Dan saudara hari ini kalau kita jauh daripada Tuhan, saya mau katakan bukan salahnya Tuhan. Tulis di live chat, bukan salahnya Tuhan. Tetapi seringkali itu karena dalam diri kita tidak ada sesuatu yang mendorong kita untuk bertemu dengan Tuhan. Coba buka Yakobus 4 ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 berkata apa? Ini salah satu ayat favorit saya. Yakobus 4 ayat ke-8 berkata, mendekatlah. Yakobus 4 ayat 8 langsung ditampilkan. 1, 2, 3, 1, 2, 3 apa? Mendekatlah kepada Allah dan ia akan apa saudara? Ini ayat favorit saya, dikatakan mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Artinya tugas siapa duluan mendekat? Kita. Jadi kalau hari ini saudara menjauh, artinya ada sesuatu dalam diri kita yang belum beres. Artinya ada sesuatu dalam diri kita yang kita tidak lakukan dengan benar, sehingga apa? Kita gak dekat sama Tuhan. Tugas kita sebagai orang percaya, kita harus dekatkan diri kita kepada Tuhan. Pertanyaan saya, apa usaha kita?
Saya khawatir hari-hari ini banyak Kristen-Kristen yang kebal rohani. Ulangi sama-sama dengan kebal. Itu apa? Datang ibadah, datang pelayanan, tetapi rohaninya tidak pernah terisi. Luarnya ibadah, dalamnya kosong. Itu yang Tuhan maksud dalam Yesaya. Ada orang-orang yang memuji aku dengan bibirnya. Ada orang-orang yang beribadah kepadaku tapi hatinya menjauh. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini hati kita menjauh, artinya kita harus introspeksi diri kita. Kalau saudara hari ini merasa kering dalam diri saudara. Kalau saudara merasa saudara hari ini gak ada semangat lagi untuk bertemu dengan Tuhan. Hari ini introspeksi diri kita. Saya khawatir hari ini kita sering jadi stres, takut, gelisah meskipun ke gereja. Kenapa? Karena sudah ada jarak antara kita dengan Tuhan. Karena itu pesan saya malam hari ini. Dari Yakobus 4 ayat ke-8. Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Hari ini mari bersama-sama dengan saya. Ayo kita dekatkan diri kita sama Tuhan. Terutama bagi saudara yang datang doa malam. Jangan sampai ibadah kita sia-sia, yang setuju katakan amin. Aduh, kalau sampai kita gak dekat sama Tuhan meskipun udah datang doa malam, sia-sia. Kita bisa aja lagi di luar, kita bisa aja makan-makan di luar, tapi saudara datang di sini. Saya berdoa setiap saudara malam hari ini mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan dulu ya paling dahsyat. Dan orang yang mendekatkan diri sama Tuhan, maka dia akan mengalami perkara yang ajaib dalam kehidupannya. Amin saudara. Tapi orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan, sama Tuhan dibuang. Meskipun ayat 14, Yesaya tadi berkata ayat 14, meskipun orang berhikmat. Meskipun orang yang fasih gitu. Hebat, arif gitu. Tapi sama Tuhan dibuang. Tapi orang yang mendekat sama Tuhan, dia akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupannya. Doa saya saudara yang ikut doa malam hari ini, saudara akan mengalami perkara yang luar biasa dalam hidup saudara. Hari ini kita mau belajar dari satu orang. Satu orang aja secara cepat karena ini doa malam bukan hari Minggu. Satu orang yang sudah sempat saya singgung minggu kemarin dalam khotbah saya. Yaitu seorang wanita yang mengalami pendarahan. Selama berapa tahun saudara? 15 tahun. Kita buka sebagai penutup. Kita mau belajar dari wanita ini apa itu artinya mendekatkan diri sama Tuhan. Karena kita sudah belajar bahwa mendekatkan diri kepada Tuhan itu bukan tugasnya Tuhan. Tapi tugas kita. Sama-sama temu dari saudara kan tugas saya. Kita buka sama-sama, kita belajar Matius pasalnya yang kelima. Matius pasalnya yang kelima ayatnya ke-25. Matius pasalnya yang kelima ayatnya ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Yes. Saya akan bacakan buat saudara. Markus, mohon maaf. Markus pasalnya kelima ayatnya ke-25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan, Markus 5 ayat 25 sampai 34 dikatakan. Gak apa-apa. Mungkin yang megang komputer belum makan saudara malam ini ya. Habis ini kita makan bareng bro. Dikatakan adalah di situ seorang perempuan yang sudah berapa tahun saudara? 12 tahun lamanya menderita apa? Pendarahan. 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya apa saudara? Keadaannya makin memburuk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu. Ia kata kuncinya apa saudara? Yang mendekati siapa? Wanita ini atau Yesus? Wanita ini. Dari belakang dan menjamah apa saudara? 28. Sebab katanya apa? Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari apa? Penyakitnya. Yang pertama saudara, kita belajar dari wanita ini. Tentang mendekat kepada Tuhan. Mohon dibantu mikrofon saya agak rusak saudara ya. Mohon maaf, mungkin bisa dibantu untuk ganti. Yang pertama kita catat
bagaimana kita mendekat sama Tuhan? Catat, yaitu harus ada inisiatif. Sama-sama dengan keras katakan harus ada apa? Inisiatif. Harus ada inisiatif. Orang kalau mau dekat sama Tuhan, harus memiliki inisiatif. Coba senggol kanan kiri katakan inisiatif. Saudara, saya percaya bahwa keselamatan itu inisiatifnya datang dari Tuhan. Ya setuju katakan amin. Kita percaya kita bisa selamat bukan karena kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang telah. Yeremia 1 ayat 5 berkata, sebelum kamu diciptakan di dalam rahim ibumu, aku sudah kenal. Aku sudah pilih kamu. Artinya untuk Tuhan memilih kita, untuk Tuhan memilih saudara dan saya, itu inisiatifnya Tuhan. Tetapi kita gak boleh lupa bahwa ada ayat yang juga berkata bahwa kita harus mengerjakan keselamatan. Keselamatan inisiatifnya Tuhan. Tetapi mengerjakan keselamatan inisiatif siapa? Inisiatif saudara dan saya yang percaya malam hari ini. Untuk kita dekatkan diri kita sama Tuhan. Karena itu Yakobus 4 ayat yang ke-8 berkata, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan apa? Mendekat kepadamu. Jadi hari ini kalau saudara mau dekat sama Tuhan, inisiatif harus dimulai dari diri kita. Inisiatif harus ada setiap pagi saat kita bangun tidur. Kita harus memaksakan diri kita untuk cari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apa itu inisiatif? Ini yang harus orang Kristen miliki. Apa itu inisiatif? Yang pertama saya catat. Inisiatif itu tidak perlu disuruh. Tapi melakukan. Ulangi sama-sama. Tidak perlu apa? Tapi ini. Nggak perlu disuruh. Tapi dia melakukan. Masalahnya kita terbalik. Kita kalau gak disuruh gak ngelakuin. Atau kita tunggu disuruh baru kita cari dulu. Atau mohon maaf kita terpaksa baru kita cari. Saudara, saya berdoa ya. Ibadah kita malam hari ini, saudara datang, saudara ikut online. Ini bukan tunggu disuruh baru datang, tapi saudara datang karena saudara mencari Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah. Itu namanya inisiatif. Jangan sampai kita ibadah disuruh baru kita ibadah. Ada orang yang saya tanyain, Pak kok gak doa malam? Iya, belum di WA sama Pastor Michael. Bapak ibu saudara, ibadah, doa, pelayanan, jangan tunggu disuruh. Jangan tunggu kepepet. Tapi harus ada ini, tepuk dari saudara katakan inisiatifku. Saudara orang yang punya inisiatif, dia akan melihat perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupannya. Wanita ini enggak tunggu dipanggil sama Tuhan. Wanita ini gak tunggu, Tuhan Yesus sendirian, terus dia datang. Tapi firman Tuhan berkata, begitu dia dengar Yesus ada, dia langsung datang dan cari Tuhan. Bapak ibu saudara, ini yang saya sebut dengan inisiatif. Wanita ini tidak perlu datang ke KKR, baru dia cari Tuhan. Wanita ini tidak perlu nunggu ada konser, terus dia cari Tuhan. Wanita ini gak perlu tunggu ibadah hari Minggu cari Tuhan. Tetapi begitu dia dengar ada Yesus, dia datang di situ. Saya berdoa saudara hari ini cari Tuhan, gak tunggu hari Kamis. Nanti doaku penyembahanku hari Kamis. Nanti nunggu hari Minggu. Saya berdoa setiap hari, setiap pagi. Ada inisiatif dari dalam diri kita. Saya harus cari Tuhan. Saya harus cari Tuhan. Wanita ini memiliki itu. Dia berusaha, dia meskipun dia semestinya gak boleh mendekatkan diri sama Tuhan. Karena ingat, wanita ini ngalamin sakit namanya apa? Orang pendarahan menurut Alkitab.
Menurut tradisi orang Yahudi, gak boleh mendekatkan diri sama siapapun. Jadi semestinya kalau menurut Alkitab wanita ini kemana-mana gak boleh ketemu dengan siapa-siapa. Karena najis dalam dirinya. Tetapi apa yang terjadi? Dia punya namanya apa? Ini dia tidak pedulikan yang lain. Yang penting hatinya saya mau cari Tuhan. Wow. Dan apa yang terjadi saat dia punya inisiatif untuk cari Tuhan? Dia dengar Yesus datang, dia datang langsung kepada Yesus. Apa yang dia gumulkan 12 tahun. Dalam satu hari Tuhan sembuhkan. Bapak Ibu Saudara, mungkin. Saya katakan mungkin. Mungkin jawaban untuk masalah yang saudara gumulkan selama ini. Terletak saat saudara punya inisiatif datang sama Tuhan. Bukan datang ke gereja saudara, tunggu pendeta doain saudara. Bukan tunggu firman Tuhan disampaikan. Tetapi setiap hari, setiap saat dari dalam diri kita seperti wanita ini. Saudara berkata, asal ku jabah jubahnya. Asal aku mencari Tuhan, kapanpun, dimanapun, aku akan mengalami terobosan dalam kehidupanku. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling kasih. Saudara, orang yang punya inisiatif, dia gak perlu disuruh. Dia melakukan. Bahkan saya sebut yang kedua, orang yang inisiatif adalah orang yang melakukan lebih daripada yang diminta. Ulangin sama-sama, lebih daripada kita sering nyanyikan. Tuhan memberikan. Ada lagunya GCS. Yesus mendengar lebih dari kudu. Lagu ini jadi berkat. Tadi saya diceritain oleh Pak Andrew yang WL. 2 hari yang lalu dia survei di Jatim Park. Lalu di Jatim Park dia lagi di toilet gitu. Di toilet kan laki kan berjejer gitu. Tiba-tiba waktu dia lagi buang air kecil. Tiba-tiba di sebelahnya ada yang siulan. Lalu dia bilang, ini lagunya GZS dari mana? Gak taunya dia lihat sebelah kanan. Gak taunya itu lagi siulan waktu yang tepat. Artinya kita sudah jadi berkat buat banyak orang. Sampai di Jatim Park aja ketemu saudara. Wow, luar biasa. Lebih daripada yang kita doakan. Kita sering nyanyi itu udah jadi berkat. Semuanya udah cover. Kita selalu berdoa Tuhan memberikan kita lebih daripada yang kita doakan. Yang setuju katakan amin. Tapi kapan kita melakukan lebih daripada yang diminta daripada kita? Sorry ya Bapak Ibu Saudara, agak gak fair kita sama Tuhan. Kita selalu berdoa, Tuhan berikan aku lebih. Tapi kita gak pernah punya inisiatif untuk memberikan lebih kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayo. Hari ini punyalah inisiatif. Lakukan lebih daripada yang diminta. Doa malam bukan sesuatu wajib gitu. Tapi punya inisiatif meskipun tidak wajib, saya akan tetap melakukan karena saya cinta Tuhan. Saudara melayani, apakah wajib melayani? Enggak. Tapi melayani. Karena saudara punya inisiatif untuk melakukan lebih daripada yang diminta daripada kita. Coba introspeksi diri kita. Selama ini apakah kita sudah punya inisiatif? Saudara, ada seorang di Alkitab, di dalam Injil. Seseorang yang pendek. Dia gak bisa ketemu dengan Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia tidak pergi. Tapi dia naik pohon. Namanya siapa? Lazarus kan? Nah saudara berarti gak ngantuk. Sakius. Kenapa pada hari itu Tuhan bertemu dengan Sakius di tengah orang banyak? Karena Sakius punya inisiatif untuk naik ke atas pohon. Setuju dengan saya? Coba kalau hari itu, seperti yang lain, coba berjubel-jubel, gak ada inisiatif melakukan lebih. Kira-kira bertemu dengan Yesus hari itu? Tapi karena ada inisiatif untuk dia melakukan lebih daripada yang lain. Dia bertemu dengan Yesus. Dia mengalami Yesus secara dahsyat. Saudara, setiap hari yang doa sama Tuhan, itu jutaan. Setuju dengan saya? Setiap hari yang doa sama Tuhan jutaan. Saya yakin kalau surga punya WA, WA-nya udah error. Udah nge-lag. Apa yang membedakan saudara
dengan yang lain. Apa yang membedakan saudara datang malam hari ini dengan orang yang di luar sana? Kalau bukan inisiatif kita. Kalau kita melakukan lebih daripada yang diminta daripada kita. Ada seorang orang kusta di dalam Alkitab. Orang kusta itu nggak ada obatnya. Gak ada obatnya. Tapi satu hari dia dengar ada Yesus. Dia gak tunggu Yesus datang. Tapi ada 10 orang kusta. Mereka dengar Yesus. Mereka datang kepada Yesus. Itu namanya apa? Ini. Dan pada akhirnya 10 orang kusta. Berapa yang disembuhkan sama Tuhan? 10. Tapi hanya satu yang diselamatkan. Siapa? Yang kembali kepada Yesus. Dia bukan cuma punya inisiatif untuk datang sama Yesus. Tapi dia lakukan lebih daripada yang... Apa yang membuat saudara lebih? Pada saat itu ribuan orang ikut Yesus. Dikatakan berdesak-desak ikut Yesus. Tetapi wanita pendarahan ini mendapatkan mujizat yang dahsyat. Firman Tuhan berkata, kuasa besar mujizat Tuhan mengalir dari jubahnya. Saya berdoa malam hari ini, kuasa mujizat Tuhan juga mengalir di tempat ini. Tapi harus ada inisiatif. Jangan cuma datang ke gereja asal sebagai syarat. Jangan cuma pelayanan karena saudara ada jadwal. Jangan cuma saudara datang karena disuruh. Tapi saudara datang karena saudara ingin Tuhan lebih dari apapun. Saudara menyembah Tuhan karena saudara ingin lebih dan lebih lagi sama Tuhan. Lakukan lebih dari yang pada diminta. Kalau saudara disuruh angkat tangan, jangan cuma satu, lakukan lebih daripada yang lain, angkat kedua tangan saudara. Saudara tidak disuruh melompat, lakukan itu. Meskipun yang lain tidak melakukan. Dan di situ ada yang namanya berkat yang tidak kelihatan. Ulangin sama-sama, berkat yang orang yang punya inisiatif. Dia cari Tuhan dan melakukan, yang kedua melakukan lebih daripada yang dia akan lihat ada berkat yang gak kelihatan. Berkat yang lebih daripada sekedar uang. Berkat yang lebih daripada sekedar kenaikan gaji. Tapi ada satu berkat yang gak kelihatan namanya perkenanan Tuhan. Dan saya lebih baik jadi orang yang gak punya apa-apa dan dapat perkenanan Tuhan daripada orang yang punya segalanya gak dapat perkenanan Tuhan. Ada berkat yang tidak apa? Berkat yang gak kelihatan itu yang akan mempromosikan saudara ke tempat yang saudara tidak pernah bayangkan. Berkat yang gak kelihatan itu yang akan melakukan perkara-perkara yang saudara tidak pernah impikan Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saudara. Tapi dimulai dari satu kata, ini. Saudara, saya catat inisiatif harus punya 3 unsur. Yang pertama unsurnya adalah harus ada pengorbanan. Ulangin sama-sama dengan saya, harus ada apa saudara? Kalau kita gak berkorban, maka itu bukan namanya inisiatif. Wanita ini, saat dia harus datang kepada Yesus, harus berkorban. Harus berkorban apa? Sakit. Saudara, kalau seorang wanita datang 1 bulan sekali aja udah kesakitan luar biasa. Apalagi udah 12 tahun. Bu, bayangin bu, gak pernah berhenti. Mohon maaf ya, pendarahan 12 tahun. Betapa sakitnya, betapa lemesnya tubuh ibu. Ditambah dengan satu fakta, dia udah gak bisa ketemu dengan anaknya. Anaknya yang mungkin waktu dia melahirkan masih kecil. 12 tahun gak boleh ketemu. Dia lihat dari jauh anak ini bertumbuh tanpa dia. Dia lihat suaminya mungkin udah punya istri yang lain. Punya istri kedua, ketiga, keempat. Tapi inisiatif membutuhkan yang pertama harus ada apa? Dan yang kedua harus ada kerinduan. Aku harus ketemu dengan Tuhan.
Tadi di ayat itu dikatakan wanita ini mendengar tentang Yesus. Dia punya kerinduan, saya harus bertemu dengan Yesus. Ayo datang doa malam ini, saudara berkata, saya harus bertemu dengan Tuhan. Jangan datang cuma sekedar nyanyi, dengar firman, catat firman, lalu saudara pulang. Tapi saudara harus punya kerinduan, saya datang di tempat ini, saya harus ketemu sama Tuhan. Dan yang ketiga, inisiatif selalu harus ada unsur yang namanya iman. Asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Saat hari ini saudara datang sama Tuhan, saudara berkata sama Tuhan, Tuhan asal aku bertemu dengan Engkau, hidupku pasti berubah. Asal aku bertemu dengan Engkau, maka apa yang aku gumulkan hari ini, Tuhan sanggup menyelesaikan. Saya percaya kalau hari ini ada inisiatif dari diri kita. Maka saya percaya seperti wanita ini, kita akan mengalami berkat-berkat dan mujizat yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya selalu belajar. Oh, inisiatif melakukan lebih daripada yang diminta itu sesuatu yang penting. Amin. Berkat yang tadi tidak kelihatan itu, saya alamin dalam kehidupan saya. Pemain musik silakan naik. Saya alamin berkat yang tidak kelihatan itu terjadi dalam kehidupan saya. Kalau hari ini Tuhan bisa percayakan apa yang Tuhan sudah percayakan buat gereja ini. Saya percaya karena kita melakukan lebih daripada yang diminta daripada kita. Di tengah pandemi gereja ini tidak harus buka. Di tengah pandemi gereja ini tidak harus live. Di saat semua gereja sedang rekaman gitu, ditampilkan hari Minggu, tidak ada yang melayani. Saya ingat itu 2 tahun yang lalu ya, bulan Mei. Saya ingat di tempat ini, saya bersama dengan tim gereja ini, live dari pagi jam 10, 12, 2, 4, 6. Yang akhirnya kita pakai sampai hari ini. Saya percaya pada saat itu, mungkin gereja ini nggak bisa lihat. Saya sebagai gembala, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani waktu itu, nggak bisa lihat apa yang Tuhan siapkan tahun 2022. Tetapi di saat kita punya inisiatif melakukan lebih daripada diminta, berkat yang gak kelihatan itu Tuhan sudah siapkan buat kita. Apa yang terjadi? Di tahun 2022, apa yang kita tidak pernah pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, Tuhan sediakan buat kita. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Saya berdoa malam hari ini. Saudara juga mengalami itu. Dan poin yang kedua yang terakhir. Kita buka ayat terakhir. Markus 5 ayat yang ke-30 sampai 34. Markus 5 ayat yang ke-30 sampai 34. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan mendekatmu? Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 33, perhatikan perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar. Ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34 baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sama-sama pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari wanita ini? Yang pertama, harus ada apa? Ini, ayo ya, Kamis depan, gak usah disuruh, gak usah diingetin, punya inisiatif, saya harus cari Tuhan. Besok pagi bangun tidur, gak perlu disuruh, gak perlu diingetin sama suami, gak perlu diingetin sama istri, gak perlu diingetin sama orang tua, gak perlu diingetin sama anak. Cari Tuhan, cari Tuhan. Saya berdoa jemaat GCS jadi jemaat yang punya inisiatif. Gak perlu disuruh, ayo pelayanan. Saudara punya inisiatif datang ke saya, katakan, Pak saya mau pelayanan. Keren itu saudara. Saya percaya gereja ini akan bertumbuh dengan dahsyat kalau ada inisiatif. Yang percaya katakan amin ya. Itu yang saya tanamkan kepada pelayan-pelayan Tuhan. Inisiatif. Dan yang kedua yang terakhir, apa yang kita bisa pelajari dari kisah wanita pendaran 12 tahun. Saat saudara dan saya mendekat sama Tuhan. Harus ada inisiatif. Dan yang kedua, selalu ada berkat saat kita mendekat sama Tuhan. Ulangin sama-sama. Selalu ada berkat
yang tidak terlihat. Pertanyaannya gini, apa Pak berkat yang tidak terlihat dari wanita ini? Sederhana sebenarnya. Coba. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, apa saudara, siapa yang... Pertanyaan saya sederhana. Kalau Tuhan Yesus Maha Tahu, dan kita udah membahas setiap hari Minggu bahwa Yesus Maha Tahu. Yang setuju katakan amin. Tuhan tahu semua. Kalau Yesus Maha Tahu, dan dia tahu ada yang sembuh dari penyakitnya, saya juga yakin Tuhan tahu bahwa wanita ini sudah disembuhkan. Yang setuju katakan amin. Ya, tahu. Kenapa kok Yesus perlu cari wanita ini? Ngapain perlu dipertegas lagi? Ngapain perlu berhenti? Padahal waktu itu kita tahu dari kisah minggu kemarin saya khotbah. Bahwa ini rombongan lagi ke rumahnya kepala rumah ibadat, namanya siapa? Yairus. Emergency. Gak ada waktu untuk ke stop area, saudara. Ini lurus, harus datang. Kenapa Yesus harus berhenti buat wanita ini? Karena ada satu berkat yang tidak kelihatan. Bukan cuma kesembuhannya. Tapi saya catat, ada berkat yang tidak kelihatan. Yang kelihatan di ayat 34. Sambil kita bangkit berdiri, kita baca ayat 34. Markus 5 ayat 34 dikatakan seperti ini. Dengan keras sama-sama baca dengan saya, 1, 2, 3. Maka katanya kepada perempuan itu, hai, stop di situ. Hai apa saudara? Kenapa Yesus perlu cari wanita ini? Kenapa Yesus perlu cari wanita ini? Di antara ribuan orang yang mendesak-desak. Padahal wanita ini udah sembuh atau belum di sini? Kalau saudara perhatikan udah sembuh. Udah. Darahnya berhenti. Dia takjub karena itu dia takut dan gemetar. Kenapa? Karena Yesus perlu menyampaikan pesan di ayat 34. Katanya kepada wanita itu. Apa saudara? Anak. Hai anak. Ini berkat yang gak kelihatan. Yaitu orang yang mendekat sama Tuhan bukan cuma dapat mujizat. Tapi dapat identitas yang baru. Apa identitas yang baru? Kita bukan cuma seseorang yang datang mendekat lalu dapat sesuatu. Tapi saat kita mendekat kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Kita diangkat menjadi anaknya Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Dan Tuhan sedang ingin bicara sama wanita ini. Hei, kamu bukan seseorang, orang lain, orang asing. Tapi kamu tuh anak. Kenapa Yesus perlu sampaikan ini? Karena ada berkat yang gak kelihatan lagi di atas. Selain identitas baru, berkatnya kan kesembuhan tingkat pertama. Yang kedua identitas yang baru, diangkat menjadi apa? Dan yang ketiga, dia dapat berkat yang lebih dari semua. Hidupnya diubahkan, diselamatkan sama Tuhan. Karena dia dapat pengertian yang baru. Bahwa kalau sebelumnya dia dekat sama Tuhan untuk dapat sesuatu. Tapi saat dia semakin dekat dengan Tuhan, dia belajar satu hal. Bahwa saya tidak boleh lagi mendekat untuk dapat sesuatu. Tapi aku mendekat kepada Tuhan. Karena dia Bapakku dan aku anaknya. Aku gak perlu minta. Asal aku dekat, apa yang aku butuhkan, Tuhan yang sediakan. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling meriah buat. Itu berkat yang gak kelihatan. Hari ini doa saya. Kita semuanya mendekat dan mendekat dan mendekat kepada Tuhan. Mungkin ada dari saudara yang hari ini datang ke gereja. Mendekat karena saudara butuh sesuatu dari Tuhan. Apakah itu salah? Enggak. Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan. Tapi ada berkat yang lebih daripada itu semua. Mendekatlah kepada dia bukan karena sesuatu yang saudara bisa dapat dari dia. Tapi mendekatlah karena saudara mengasihi dia. Karena dia adalah Bapamu. Dan kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Amin. Sama-sama tundukkan kepala saudara.
Saya mau berdoa bagi setiap saudara. Hari ini kami belajar Tuhan. Kami belajar hari ini. Bahwa kami harus punya inisiatif untuk mendekat kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali kami lupa untuk mencari Tuhan. Ampuni kami kalau kami harus disuruh dulu baru kami cari Tuhan. Ampuni kalau kami hanya berdoa, hanya sekedar berdoa. Ampuni kami kalau seringkali kami hanya melayani, hanya sekedar melayani. Ampuni kami kalau kami datang ibadah, hanya untuk datang ibadah. Tapi hari ini ajar setiap kami untuk datang kepada Tuhan. Dengan inisiatif hati kami. Karena kami mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Biar hari ini kami yang jauh mendekat kepada Tuhan. Nah kami yang sudah mendekat, kami didekatkan lebih dekat lagi. Dan kami percaya saat kami terus semakin dekat dan semakin dekat dan semakin dekat. Maka ada berkat yang tidak kelihatan itu. Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.